Selamat pagi. Shalom. Pagi hari ini saya akan membawa renungan. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan langsung. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Kalau saya ambil hal ini mengenai khawatir, jangan saudara sangka bahwa saya nggak pernah khawatir. Khawatir itu datang lewat apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Khawatir itu timbul juga dari perasaan kita. Pada waktu hari-hari yang bergembira, tiba-tiba khawatir itu muncul di perasaan kita. Kita tidak bisa lari dari kekhawatiran karena khawatir itu tiba-tiba datang dan khawatir itu bukan karena kita lihat, karena kita dengar saja, tetapi khawatir itu timbul dari hati. Perasaan takut, bimbang, ragu, apakah saya bisa menjalani hidup ini? Puji Tuhan. Kita punya firman Tuhan. Kita punya firman yang berkata, jangan hendaknya kamu khawatir. Bahwa khawatir itu bisa datang secara mendadak. Khawatir adalah hal yang kita takuti, tetapi itu belum nyata. Hal yang kita takuti, tetapi itu tidak pasti. Itu masih di dalam angan, masih di dalam pikiran, masih di dalam hati. Sebab itu firman Yesus berkata, jangan hendaknya kamu khawatir. Kenapa khawatir? Sejak dosa masuk lewat Adam, kekhawatiran itu muncul. Dosa itu membawa kita di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran tidak semena-mena datang. Khawatir itu tidak datang dengan kulonwun atau permisi. Tetapi khawatir itu secara tiba-tiba itu datang. Satu hal yang kita harus tahu. Nyatakanlah kepada Tuhan. Ada komunikasi dengan Tuhan Yesus. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu saat kita berdoa, kita harus tahu bahwa ada Yesus Immanuel di dalam kita. Yesus tidak pernah tergantung kepada situasi atau di mana kita berada. Yesus tidak pernah melihat di mana kita berada, di mana kita tinggal, di mana kita hadapi. Yesus setiap saat dia ada di dalam kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, di dalam komunikasi kita kepada Tuhan, di dalam doa dan permohonan, kita boleh mohon apa saja kepada Tuhan. Kita boleh minta apa saja. Tetapi itu tergantung daripada kita sendiri. Dijawab atau tidak dijawab itu urusannya Tuhan. Tetapi satu perkara, kita mesti ada komunikasi dengan Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 4 dikatakan begini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Di dalam kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, ada sukacita yang keluar. Kapan kita menerima sukacita? Saat kita berjumpa dengan Dia. Saat kita membaca firman Allah. Sukacita dari damai sejahtera itu masuk di dalam hidup kita.
Kekhawatiran itu sirna pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab itu juga firman Tuhan nyatakan di dalam Mazmur 62 ayat 1-2 kita baca, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di saat kita duduk diam dekat Tuhan, di saat kita menyembah kepada Tuhan, di saat kita membaca firman Tuhan, di saat kita berseru dan menyediakan waktu kepada Tuhan, maka segala kekhawatiran itu akan sirna. Karena kita dihibur oleh firman Tuhan. Firman tidak pernah mengecewakan kita. Firman Tuhan berkata, di sanalah, daripadanya lah keselamatanku. Kekuatan kita, penyelamat, juru selamat itu bukan hanya menebus kita dari segala dosa, tetapi penebus itu mengambil segala kekhawatiran kita, menetapkan janjinya untuk kita berdiri atas firman. Dan keselamatan itu menyediakan diri untuk kita bergabung dengan kita. Bukan hanya dia bergabung, dia ada di dalam kita, tetapi dia adalah gunung batu. Dia adalah tempat kita berlari menyelamatkan diri dari bahaya banjir, dari bahaya ketakutan, dari bahaya kecemasan, dari bahaya musuh-musuh yang menyerang kita. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Selama kita duduk diam dekat Tuhan, selama kita intim dengan Dia, Dia ambil kekhawatiran kita, Dia ambil kesusahan kita, Dia ambil kecemasan kita, Dia ambil keraguan-raguan, kebimbangan, ketakutan yang selama ini hanya ada di dalam bayangan. Belum terjadi. Khawatir itu masalah yang belum terjadi, baru kita pikirkan, baru kita rasakan. Makanya itu firman Allah juga berkata, Mazmur 16 ayat 11 dikatakan begini. Pada waktu kita duduk diam di hadapan Tuhan, pada waktu kita intim dengan Dia, pada waktu kita membaca firman Tuhan bilang begini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Rahasia yang panjang yang harus kita hadapi, Tuhan beritahukan apa yang akan terjadi, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita temui. Jalan kehidupan diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Kesukaan itu bukan dari apa situasi di mana kita ada, tetapi kesukaan itu bekerja di pikiran, bekerja di hati kita yang selama ini ragu, selama ini bimbang. Makanya Tuhan akan memberikan sukacita yang berlimpah-limpah. Bukan sukacita karena ada pesta pora, tetapi sukacita berlimpah. Hari lepas hari harus kita jalani, tetapi sukacita itu bekerja di dalam kita. Kita boleh menghadapi kesukaran, tetapi sukacita berlimpah-limpah Dia berikan kemampuan untuk kita dapat menjalani hidup ini. Di tengah kesesakan pun kita bersukacita. Karena apa? Bukan karena kita, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan berikan sukacita berlimpah. Dan di tangan kananmu
ada hikmat senantiasa. Hikmat akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu baiklah saudara-saudara akan membaca secara pribadi Mazmur 16, Mazmur 62. Tuhan akan memberitahukan jalan kehidupan kepada kita. Tuhan akan ganti khawatir kita di pikiran, di hati dengan sukacita berlimpah. Dan di tangan kanan Yesus ada hikmat yang luar biasa. Dia serahkan, dia berikan kepada kita. Amin. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di saat COVID-19. Di saat masalah yang sedang dunia hadapi, bukan hanya Indonesia, tetapi dunia hadapi Tuhan. Masalah ini membuat kami gentar, membuat kadang-kadang kami bingung, kami bimbang, di mana Tuhan Engkau tinggal. Tetapi kami berdiri atas firman Allah yang mengatakan bahwa serahkan, janganlah kamu khawatir. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan akan menunggui pikiran kami. Tuhan akan menunggui hati kami. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kami jalan kehidupan yang harus kami tempuh. Dan di dalam Tuhan, di dalam Yesus, Engkau berikan sukacita yang berlimpah. Bahwa di tangan kananku, di tangan kanan Tuhan ada hikmat. Di saat kami menghadapi kesesakan, ketakutan, kebimbangan yang membuat kami cemas dan khawatir. Tetapi kami percaya Engkau limpah dengan hikmat. Engkau tidak pegang hikmat itu sendiri, tetapi Engkau berikan kepada orang yang mau mencari Tuhan, yang mau duduk diam dekat Tuhan, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Yesus yang besar. Kami mempunyai Allah yang besar di dalam Yesus. Kami tahu, kami mau belajar setiap saat. Kami menyerahkan khawatir kami kepadamu. Dan di tengah kesesakan, di tengah pandemi, kami boleh tetap limpah dengan sukacita. Karena kami tahu hikmat Tuhan memimpin, menyertai kami, menguasai kami. Kasih Allah luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Karena kami tahu, kami pegang Engkau dan kami ikat Engkau di dalam hidup kami. Kami tidak mau lepaskan Engkau. Seperti pokok, seperti ranting, kami mau tumbuh melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.